Jumpa kembali bersama Solusi Abadapi Pengamat yang sudah lama tidak memunculkan video tentang kasus pembunuhan ibu dan anak dalam Jagat Subang. Mengingat ini akan terjadi sudah ketiga kali, yaitu pemanggilan para saksi, tepatnya tanggal 26 besok diperkirakan ada pemanggilan kembali yang ketiga kalinya. Di video ini Abah mencoba bertanya, apakah efektif pemanggilan para saksi ini untuk bisa mempercepat pengungkapan kasus Subang, atau yang sebetulnya mau bertanya lagi juga sudah agak jenuh karena sudah 2 tahun lebih. Hal ini apakah molor lagi ataukah bisa terungkap dengan cepat? Karena clue dari Bu Kapolres dulu serta petunjuk dari Dr. Hasri, yaitu ahli forensik dari Mabes Polri sendiri, yang mengatakan 2 alat bukti DNA dari keturunan ibu ini yang kita belum pernah tahu. Jadi yang mungkin Abah pertanyakan sekarang adalah transparansinya. Apakah sudah dilakukan oleh para penyidik Polda Jabar atau mungkin Mabes Polri? Karena dalam beberapa kasus itu kadang tidak perlu atau tidak butuh pengakuan, dan hal ini pun juga sama pernah diungkap oleh Dr. Hasri, dan ini juga senada dengan Pak Kapolri sendiri pernah mengatakan pengungkapan suatu kasus itu dengan keilmuan. Berarti yang dimaksud dengan keilmuan itu adalah keahlian forensik, bisa mendukung kuat atau tidak di dalam DNA ini. Kenapa Abah mempertanyakan sekarang di video saat ini, yang memang sudah lama tidak lagi mengangkat kasus Subang tapi baru mulai lagi? Karena mungkin apa yang terasa sama Abah ini mewakili juga apa yang terasa oleh para netizen pemerhati kasus Subang. Sudah jenuh, bosan kasus ini berlarut-larut, bahkan sudah 2 tahun lebih, dimana mungkin kalau dilihat dari latarnya sendiri ada beberapa petunjuk yang mungkin ini juga sudah dilakukan dan saat ini oleh Polda Jabar. Cuma yang ada kekurangannya, Yayasan Bina Prestasi Nasional sarannya itu perlu ditutup dulu sementara atau diambil alih, karena yayasan ini adalah pokok untuk mendirikan suatu sekolah atau apapun juga, di mana di situ ada sumber-sumber pendanaan yang perlu dipelajari lebih dalam. Ini saran. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan cepat dan tidak juga mengurangi dari pergerakan kemampuan keuangan yang boleh dibilang bisa saja terindikasi sebagai terdakwa nantinya atau sebagai dalangnya atau apanya, kalau sumber dananya tidak ditutup dulu. Dan kedua, hal ini pun juga untuk ada pertanyaan di tengah, yaitu kalau memang ada oknum polisi, siapakah dia? Nah, kalau sumber dana ini ditutup, artinya kalau memang betul ada, kan juga memperkecil dari kemampuan gerak melalui pendanaan. Dan yang perlu diingat, kemampuan Polri Indonesia ini sudah dikenal. Di ujung itu sudah pernah tayang di Solusi Abadapi Pengamat bahwa sudah terkenal sampai ke luar negeri. Ini pertaruhan sudah 2 tahun lebih. Harapan semua ini harapan, kecuali para gerombolannya yang melakukan tindak keji kepada kedua almarhumah, itu pasti tidak menginginkan
bahkan mempermalukan institusi Polri. Para netizen pemerhati kasus Subang dan rakyat Indonesia itu mengharapkan kemampuan Polri itu betul-betul seperti yang telah diketahui oleh dunia luar terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak yang Cagak Subang ini. Yang menjadi keanehan juga selama ini yang Abah amati adalah untuk di Mabes Polri sendiri, Kapolri sendiri tidak pernah memerintahkan langsung terdengar melalui jurnalistik pers, media-media pers, bahwa kasus Subang ini perlu dituntaskan dengan cepat, diperintahkan. Tapi beberapa kasus termasuk kasus yang terbaru seperti apa yang terjadi kepada Sambo kemarin, lalu yang terbaru ini adalah ajudannya Kapolda Kaltim atau mana, media-media jurnalistik mengatakan, menerangkan bahwa Kapolri memerintahkan untuk diungkap dengan cepat. Nah, di kasus Subang ini, pembunuhan keji ibu dan anak ini, apakah dapat apresiasi atau perhatian full dari Pak Kapolri sendiri? Karena sebetulnya yang dipertanyakan oleh Abah sekarang itu pun mungkin juga mewakili pertanyaan para netizen pemerhati kasus Subang, dan yang mengharapkan institusi Polri ini bukan main-main dalam kasus ini dan bisa membuktikan bahwa dirinya bukan kaleng-kaleng, tapi Polri yang hebat yang diakui oleh dunia luar. Mungkin sekian dulu apa yang Abah katakan ini. Kita harapkan nanti di tanggal 26 besok pemanggilan saksi selanjutnya, kita mau tahu nih sebetulnya apakah memang perlu disembunyikan atau tidak dari khayal ramai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena ini kan katanya penyelidikan yang sudah baru. Penyelidik dulu mungkin sudah ada yang dipindah atau sudah tidak lagi menyelidiki. Dan penyelidik Polda sekarang sudah ada pergantian, walaupun tidak semua. Tapi perlu diingat, banyak kejanggalan awal yang menyulitkan daripada penyelidikan ini perlu juga diproses. Apa juga teringat kembali kepada bahasa Pak Kapolri, yaitu kalau tidak sanggup saya akan turun tangan sendiri, penggal kepala. Nah, ini kita juga butuh Pak Kapolri membuktikan di kasus Subang ini, jangan di kasus-kasus lain saja gitu. Apakah kasus ini dianggap kecil, sepele, ataukah memang ada oknum yang membacking? Ini yang jadi pertanyaan. Membacking baik di Polres, Polsek, Polda, bahkan di Mabesnya sendiri. Karena wajar hal ini akan timbul pertanyaan ketika 2 tahun lebih kasus daerah ini yang berada di daerah, di dalam rumah, tidak terungkap. Yang mana sebetulnya sudah banyak, mungkin sudah berulang-ulang diminta kerjasama, bahkan Mabes Polri sendiri menurunkan tim seperti timnya Sambo, di mana di Solusi Abah Dapi sendiri pun pernah bertanya melalui videonya. Tuh. Mungkin sekian dulu video Solusi Abah Dapi Pengamat, di mana di sini pertama adalah kritikan, solusi, dan jalan keluarnya yang percuma kalau selalu dibahasakan tidak dipergunakan, ataupun dipergunakan setengah-setengah gitu. Karena dulu juga di video-video Abah sendiri pernah mengatakan ayo kerjasama dengan para independen gitu. Atau Mabes Polri yang memerintahkan Pak Kapolri tim-timnya, karena cuma tinggal satu Pak Kapolri saja yang dipercaya. Tapi kalau memang tidak mau dipercaya, nggak tahu lagi apa yang mau dibahasakan gitu. Apakah layak selanjutnya Polri ini dinilai bagus, padahal sekarang ini harus diakui ada signifikan kenaikan. Lebih bagus sekarang Polri ini daripada Mahkamah Agung dan Kejaksaan gitu. Udah ada perimbangan, udah ada naik kepercayaan rakyat gitu. Jangan dijatuhkan kembali hanya karena ego, merasa mampu,
tapi polanya lambat. Karena zaman sekarang ini zaman milenium sudah tidak ada lagi bahasa yang diikuti, yaitu bahasa seperti ini. Alon-alon asal kelakon itu sudah ketinggalan zaman. Tapi Abah mengulang lagi, dan ini pernah Abah ucapkan seperti bahasanya wakil presiden dulu Pak Yusuf Kala yang mengatakan lebih cepat lebih baik gitu. Kalau memang punya kemampuan lebih cepat, itu yang lebih baik daripada alon-alon asal kelakon, ketakutan sendiri bahwa saya akan salah menyelidik. Di solusi hadapi pengamat, Abah sendiri sudah mengatakan kalau memang penyidik itu sudah melakukan sesuai dengan SOP, peraturan Kapolri, dan sesuai dengan undang-undang, jangan takut, karena itu dilindungi. Jangan takut dituduh bahwa tidak salah, gitu. Bahwa Polri menyelidiknya sembarangan, jangan takut, karena sudah sesuai SOP. Kecuali tidak sesuai SOP, tidak sesuai perkap, tidak sesuai undang-undang. Ini khusus kepada penyidik yang sekarang ya. Kalau di awal itu memang sudah jelas SOP sudah tidak dipakai. Mulai dari identifikasi TKP awal di mana terjadi